Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Cash Story Review. Kak, pinjam nama dulu dong untuk saya pinjam uang di bank. Nah, jika kalian pernah mendengar ini atau pernah mengalami mau dipinjam namanya oleh saudara, teman ataupun kerabat ya semuanya, ini adalah salah satu atau beberapa kerugian yang akan kalian terima jika kalian meminjamkan nama kalian di perbankan. Jadi simak videonya ya. Oke teman-teman, aku akan masuk ke video kali ini di channel Cash Story Review adalah membahas tentang peminjaman nama kita untuk dipakai oleh orang lain meminjam dana ke bank, koperasi, ataupun ke perorangan. Apa saja kerugian dan juga masalah yang akan timbul jika kalian meminjamkan nama kalian, meminjamkan data kalian, dan menjadi penanggung jawab hutang bagi teman, kerabat, ataupun siapapun yang meminta hal tersebut. Saya akan jelaskan di sini sepengetahuan saya, dan juga saya sudah membaca beberapa artikel yang valid untuk memberikan informasi ini kepada kalian. Jadi untuk awal saya akan menjelaskan apa sih itu pinjam nama atau meminjamkan nama kita untuk mendapatkan pinjaman uang. Nah, seperti kita tahu di perbankan, saya akan jelaskan tentang di perbankan dulu teman-teman ya. Jika di perbankan, kalian kalau kalian mengajukan pinjaman itu harus memiliki rekor yang baik di BI. Kalau dulu itu BI checking, tapi 2018 sudah diganti menjadi Slik OJK. Jika kalian memiliki rekor pinjaman yang buruk, kalian kemungkinan besar tidak akan diberikan pinjaman. Jika itu di bank ya. Kenapa banyak orang yang kesulitan? Karena pasti banyaknya dari BI checking. Dengan mensiasatinya bagaimana supaya orang-orang tersebut yang memiliki BI checking yang jelek bisa mendapatkan dana adalah meminjam nama saudara atau teman mereka. Nah, bahayanya justru di masyarakat kita ini belum banyak yang tahu ya teman-teman ya, karena mungkin awam atau mereka itu tidak diberitahu secara detail apa yang akan mereka tanggung gitu dengan adanya peminjaman nama ini. Saya jelaskan bahwa peminjaman nama untuk pinjam uang ke bank itu adalah salah satu hal yang ilegal. Kenapa? Karena itu sudah melanggar perjanjian bahwa peminjaman uang kepada bank itu harus berdasarkan kepercayaan. Ini sudah pasti bohong teman-teman ya. Kenapa? Karena yang meminjam itu kita, tapi kita bukan yang memakai uangnya. Jadi uang yang kalian pinjam dari bank tidak akan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya gitu. Nah, kita akan masuk ke kerugian jika kalian meminjamkan nama kalian untuk minjam uang di bank. Yang pertama adalah jika teman atau kerabat kalian itu tidak bisa membayar hutangnya ya, kalian harus membayar lunas hutang yang dipinjam berdasarkan yang dipinjam menggunakan nama kalian. Itu kerugian yang terbesar. Kenapa demikian? Kenapa harus kalian yang bayar, bukan teman kalian yang meminjam nama kalian yang bayar? Karena jika kalian meminjamkan nama, otomatis kalian akan menandatangani kontrak kredit. Nah, di situ pasti tertera nama kalian yang bertanggung jawab secara penuh atas hutang yang ada di bank tersebut. Nah, pasti yang dikejar itu kalian. Kenapa? Karena kalian yang sudah tanda tangan kontrak tersebut dan terikat secara hukum perdata ya.
Nah, itu kerugiannya yang pertama, secara material. Yang kedua adalah kerugiannya adalah jika teman kalian atau saudara kalian meminjam nama kalian, tidak membayar dan langsung masuk ke macet atau tidak membayar hutang sama sekali, ini BI checking kalian atau yang 2018 sudah diganti menjadi SLIK OJK kalian, itu akan masuk ke blacklist. Nah, kalian jika mau mengajukan rumah, KPR, mau mendapat pinjaman dengan bunga kecil, contohnya KUR, itu nggak akan bisa. Karena apa? Kalian sudah masuk ke daftar blacklist SLIK OJK. Ya, teman-teman, itu kerugian imaterial ya. Karena itu yang paling penting sebenarnya teman-teman ya. Kalian sudah harus ganti uang yang bukan kalian pinjam. Yang kedua, kalian juga jelek namanya. Jika kalian ada keperluan membeli rumah ataupun membeli sesuatu hal yang urgent, akan kesulitan. Bukan hanya di perbankan teman-teman ya, SLIK OJK itu. Jika kalian mau pinjol pun, sekarang sudah ada sistem BI checking yang dipakai. Atau SLIK OJK yang dipakai. Apa dasarnya untuk pinjol? Limit kalian tidak akan diberikan besar kalau kalian memiliki BI checking yang jelek, SLIK OJK yang jelek, gitu teman-teman ya. Nah, peminjaman nama pun tidak hanya jika kalian mau minjem ke bank. Biasanya orang-orang yang suka meminjam nama orang lain untuk meminjam uang, itu pasti dia bukan hanya ke bank saja pinjamnya, tapi ke perorangan, koperasi, atau ke beberapa lembaga keuangan, leasing atau apapun. Nah, sebaiknya kalian jika ada orang yang mau meminjam nama kalian, hindari. Kenapa? Kalian harus menyayangi data kalian, yang pertama. Yang kedua, kalian akan bertanggung jawab penuh pada hutang yang kalian tidak pakai, teman-teman ya. Itu yang sangat amat merugikan menurut saya. Karena nanti yang dikejar-kejar kolektor kalian, rumah yang didatangi untuk penagihan hutang rumah kalian, karena pasti saat peminjaman data awal untuk pinjaman, kalian pasti akan kasih KTP dan segala macam data kalian. Yang rugi itu kalian, bukan teman atau kerabat yang pinjam data kalian. Nah, contoh saja di lingkup saya ada beberapa teman saya yang dipinjam namanya oleh kerabatnya, pada akhirnya tidak dibayar dan langsung menjadi konflik yang sebenarnya tidak perlu jika kalian tidak meminjamkan nama kalian. Harus kita ketahui bahwa kalau soal uang itu pasti sensitif teman-teman ya. Dan yang paling dirugikan adalah orang yang dipinjami nama. Karena uang nggak dapat, nama jelek, dan juga pasti silaturahmi menjadi putus. Itu adalah meminjamkan nama adalah mencari masalah yang besar, mencari masalah yang merugikan, dan juga itu adalah sebenarnya ilegal, melanggar hukum perdata. Karena kalian membohongi perbankan untuk meminjam uang, tapi bukan kalian yang mengelola ataupun yang memakai uang tersebut. Itu ilegal ya teman-teman ya. Jadi saya sarankan kalian bisa menjaga data kalian dan hindari sangat peminjaman nama kalian kepada kerabat. Walaupun itu kerabat dekat ya teman-teman, hindari. Karena kalau soal uang sifat orang bisa berubah gitu teman ya. Oke teman-teman, untuk kali ini video kali ini selesai. Semoga kalian tidak terjebak pada hutang yang tidak perlu, pada hutang yang memang kalian sebenarnya tidak membutuhkannya atau belum membutuhkannya. Berbijaklah dalam meminjam uang supaya kalian tidak terjerumus pada hutang yang merugikan ya. Oke teman-teman, jika kalian suka video ini silahkan like, share, dan subscribe channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat dan membantu banyak orang yang tidak terlalu mengetahui dunia perbankan dan pinjaman online. Semoga saya bisa membantu memberikan informasi yang baik, benar, valid.
teman-teman. Terima kasih teman-teman atas waktunya dan bye.